Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Masih bersama dengan Bang Ray Rangkuti dan kita berusaha menghubungi dari pihak Komisi Pemilihan Umum. Ada Ibu Ida Budiarti di ujung telepon sana. Ibu Ida? Ya. Baik, Ibu Ida, langsung saja mungkin. Apakah memang KPU harus sampai membuka kotak suara untuk menghadapi sengketa Pilpres ini di MK? Memperhatikan permohonan dari pemohon. Memang kami mempunyai satu kebutuhan untuk menghadirkan alat bukti atau yang sering kami sebut sebagai dokumen mahkota untuk menghadirkan sebuah fakta-fakta yang didukung dengan data-data. Nah, semua dokumen itu dari sisi manajemen pengelolaan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara itu memang posisinya ada di dalam kotak suara, sehingga dokumen itu memang harus diambil dari kotak suara. Nah, pengambilan dokumen dari kotak suara tentu ada dasar-dasar yuridis yang dapat kami pedomani, bahkan tidak hanya dari aspek yuridis, secara teoritik juga dapat dibenarkan langkah KPU ini untuk menyiapkan diri, memberikan penjelasan dan menghadirkan alat bukti. Secara teoritis, dalam pandangan kami bahwa di dalam hukum acara, di dalam persidangan, di dalam peradilan itu ada sebuah teori bahwa di dalam proses persidangan itu diakui kedudukan yang sama antara pemohon dan termohon. Nah, termohon yang melakukan penjelasan-penjelasan itu juga diwajibkan atau diberikan beban pembuktian. Baik, kemudian Ibu Ida, maaf saya potong Ibu Ida, tapi apakah kemudian harus langsung membuka kotak suara selain kemudian supaya ini bisa dipahami secara utuh begitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari aspek teknisnya, tetapi juga ada latar belakang pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan secara teori maupun secara yuridis. Nah, apakah kemudian KPU memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk membuka kotak suara tersebut, Ibu? Nah, ini yang baru akan saya jelaskan ya, bahwa secara yuridis kami memahami bahwa peraturan mahkamah itu sejatinya juga sudah bisa dipahami sebagai sebuah perintah lembaga peradilan bahwa kewajiban termohon itu adalah menyusun jawaban yang dilengkapi dengan alat bukti. Nah, inilah yang menjadi dasar hukum kami untuk menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti yang diambil dari kotak suara. Nah, selain itu juga usaha yang kami lakukan itu juga di dalam rangka melahirkan sebuah proses peradilan yang sederhana dan cepat begitu ya, speedy trial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Baik, saya ke Bang Ray dulu ya, Ibu Ida, silakan tanggapi dari pernyataan Ibu Ida. Dengan itu yang kita sebut sebenarnya kan dengan semua background yang disebut oleh Ibu Ida ya, alasan argumen macam-macam itu, artinya itu dilakukan secara sepihak, tafsir sepihak oleh KPU dan sebagainya gitu. Yang kemudian oleh Bawaslu malah dinyatakan tafsir itu tidak tepat. Tidak tepat. Nah, bagaimana kita memperlakukan itu kan, itu persoalannya. Nah, yang kedua adalah ini ibaratnya seperti begini. Kita akan sidang tanggal 20, kira-kira begitu ya. Nah, KPU saking semangatnya tanggal 19 pun sudah hadir. Nah, dipikirnya dengan datang tanggal 19 itu baik gitu. Padahal tanggal 20-nya yang paling penting. Nah, kira-kira begitu ininya di sini gitu. Jadi, karena ada pernyataan di dalam PMK itu yang menyatakan bahwa KPU harus mempersiapkan data-data macam-macam, KPU tiba-tiba membongkar sesuatu yang menjadi arsip penting di dalam sengketa, karena itu yang disengketakan. Gitu kira-kira. Karena katanya, karena siap, itu tadi ibaratnya. Datanglah tanggal 20, saking siapnya tanggal 19 pun yang bersangkutan sudah hadir. Ya, Ibu Ida, tanggapan Anda?
Ya maaf, saya tidak bisa menangkap dengan jelas. Baik, suara Ibu Ida, partai. dari Bang Rey sendiri menilai kemudian bahwa apa yang dilakukan KPU ini hanya tafsir sepihak yang kemudian dilakukan, mengingat bahwa Bawaslu sendiri juga menyatakan dan memberikan pernyataan bahwa yang dilakukan KPU dengan membuka kotak suara itu adalah sesuatu yang tidak tepat, dan dinilai Bang Rey sendiri menilai bahwa yang dilakukan KPU saat ini adalah persiapan yang terlalu dini begitu dengan harus membuka kotak suara. Apakah tidak cukup dengan salinan rekapitulasi saja? Itu tadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ida kemudian. Ya, sebetulnya membuka kotak suara ini kan bukan yang kali pertama dilakukan oleh KPU. Dalam sengketa PHPU pemilu legislatif itu, kami menempuh kebijakan yang sama. Jadi ini bukan yang kali pertama, ini sudah kami lakukan pada saat kami menghadapi sengketa PHPU pemilu legislatif. Kemudian kami bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dilakukan KPU itu tidak ada itikat untuk merusak hasil pemilu, kemudian juga mendistorsi hasil pemilu. Mekanisme yang kami tempuh ini juga kami bangun setransparan mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami undang panitia pengawas, kami undang peserta pemilunya, kami koordinasikan dengan pihak kepolisian, yang maknanya ini bisa dilihat bagaimana proses pengambilan dokumen itu. Jadi di bawah pengawasan pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan langsung terhadap dokumen yang ada di dalam kotak suara. Baik. Jadi justru yang kami lakukan ini di dalam rangka melahirkan sebuah kebenaran material ya, tidak hanya sekedar kebenaran formil gitu. Baik, Ibu Ida, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, begitupun juga Bang Rey. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.